salam fisika dan salam sehat. Jumpa lagi dengan Ibu Rostina Sebayang. Kita belajar fisika, semangat terus supaya kau tambah pintar, tambah semangat dan cita-citamu tercapai. Kita belajar fisika kelas 10. Oke, judul materi kita gerak vertikal ke atas. Jadi kalau digambarkan gerak vertikal ke atas, ini ada bola dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal ada, ya, beda dengan gerak jatuh bebas, ya. Nah, makin ke atas dia makin lambat sehingga pada titik maksimum atau tinggi maksimum dia berhenti, sehingga kalau berhenti dia PT-nya sama dengan 0, gitu ya. Jadi gerak vertikal ke atas ini merupakan GLBB diperlambat. Kalau diperlambat, tanda G-nya itu sama dengan min, tandanya kurang kalau diperlambat, ya. Kita lihat rumusnya. Gerak vertikal ke atas merupakan GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Berarti dia menggunakan rumus GLBB. Yang pertama, rumus GLBB, masih ingat kan, Nak? Yaitu PT sama dengan P0 tambah kurang 2 A kali T, ya kan? Ini untuk gerak lurus. Jadi kalau untuk gerak vertikal, dia A-nya jadi G, kan gitu ya. Jadi G, PT-nya 0. Sehingga rumusnya menjadi ini 0 sama dengan P0 kurang G kali T. Jadi rumus untuk mencari T sama dengan keluarkan T-nya P0 per G. Ini waktu yang dibutuhkan benda dari, misalkan ini titik A, ini titik B, itu adalah P0 per G, ya. Nah, biasanya kan kalau gerak vertikal ke atas, kalau dilemparkan ke atas pada titik maksimum dia berhenti, tinggi maksimum, dia balik lagi. Sehingga waktu dari A ke B itu kan sama dengan B ke A. Sehingga untuk mencapai atau untuk menghitung waktu dari A ke B kembali lagi ke A itu tinggal 2 kali aja. Jadi waktu dari A ke B, AB kembali lagi ke A itu adalah T sama dengan 2 kali P0 per G. Itu dia. Lalu rumus yang kedua untuk GLBB, siapa yang masih ingat? Yaitu S sama dengan P0 T, P0 kali T tambah kurang setengah GT kuadrat, kan gitu ya. Tapi untuk gerak vertikal jadinya S-nya jadi H. H sama dengan P0 kali T. Jadi kurang, ya, langsung Ibu buat, ya. Nggak usah lagi tambah kurang, karena dia kan udah Ibu bilang tadi gerak vertikal ke atas, G-nya itu tandanya min. Setengah G kali T kuadrat. Itu dia rumusnya. Lalu yang ketiga, rumus GLBB, PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat kurang 2 kali A kali S, ya. A-nya jadi G, S-nya jadi H, ya. Jadi PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat kurang 2 G H. Karena dia gerak vertikal ke atas, maka PT-nya 0. Ini 0, sehingga ini menjadi, kita keluarkan jadinya P0 sama dengan 2GH, atau ini
Ini ada kuadratnya ya, sehingga P0 hilangkan pangkatnya, ini jadi akar ya nak, 2GH. Inilah rumusnya, gerak vertikal ke atas. Ini rumus-rumusnya. Lalu kita masuk lagi gerak di sini kita lihat judul gerak vertikal ke bawah lagi. Gerak vertikal ke bawah seperti ini dia. Ini bola dilemparkan, dia mempunyai kecepatan awal. Ada kecepatan awalnya. Beda gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas P0-nya 0. Kalau dia gerak vertikal ke bawah, P0-nya ada. Ya, itu perbedaan gerak vertikal ke atas dengan gerak jatuh bebas. Nah, ini juga merupakan juga GLBB, gerak lurus berubah beraturan, tapi dipercepat. Ya, jadi menggunakan rumus GLBB, tapi tandanya G-nya itu plus, tambah ya. Jadi rumusnya itu yaitu PT sama dengan P0 tambah G kali T. Yang kedua, rumus yang dari sini juga GLBB ya. H sama dengan P0 T tambah setengah GT kuadrat. Yang ketiga, yaitu PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat tambah 2GH. Itu dia. Rumus GLBB, tanda plus. Beda dengan ini tadi, tandanya min, kurang. Karena dia diperlambat. Oke, ini rumusnya. Lebih biar lebih pahamnya kita ambil contoh soalnya. Ini dia. Seorang atlet melemparkan lembing ke atas dengan kecepatan awal 30 meter per sekon. Lembing tersebut mencapai puncak tertinggi dalam 5 detik. Berapakah ketinggian yang dicapai? Berarti ini merupakan rumus gerak vertikal ke atas. Diketahui P0-nya ya, kecepatan awalnya tadi 30 meter per sekon. Lalu T-nya 5 detik. Ditanya adalah H-nya. Nah, di sini kita gunakan G-nya, ada G. Kalau nggak disebutkan G-nya, kamu gunakan aja G-nya yang 10, karena ini merupakan konstanta ya. Jawab. Gunakanlah rumus gerak vertikal ke atas. Karena dia H ditanya, pakai rumus H sama dengan P0 kali T kurang setengah G kali T kuadrat. Masukkan angkanya, ini 30 kali 5 kurang setengah kali 10, 5 kuadrat. Ini sama dengan 150 kurang, ini 5 ya, 5 kali 25 125 ya kan. 150 kurang 125 125. Inilah hasilnya. Nah, untuk lebih paham lagi, Ibu kasih soal, kamu jawab nanti di komen. 2 soal ya. Soal nomor 1, sebuah bola dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal 30 meter per sekon. Jika percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat, berapakah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertingginya, dan berapa ketinggian maksimumnya? Jadi 2 pertanyaan di 1 soal. Soal yang kedua, sebuah batu dilemparkan secara vertikal ke atas dengan
kecepatan awal 20 meter per sekon, ketinggian maksimum bola adalah titik-titik dengan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Kamu jawab di komen hasilnya aja. Oke, sekian dulu dari Ibu. Salam sehat, salam fisika. Semoga kita sehat selalu ya.